Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Ina Fuliha dari kelas manajemen A. Baik, di sini saya ingin mempresentasikan materi yang berjudul konsep perdagangan dan kebijakan moneter internasional. Adapun pembahasan di materi ini, yang pertama itu menganalisis konsep dasar ekonomi internasional. Yang kedua, menganalisis konsep dasar perdagangan internasional. Yang ketiga, menganalisis konsep dasar lalu lintas keuangan internasional atau neraca perdagangan. Dan yang terakhir itu kebijakan moneter internasional. Adapun materi yang pertama yaitu konsep dasar ekonomi internasional, di mana pengertian ekonomi internasional itu suatu cabang ilmu ekonomi yang mempelajari dan menganalisis tentang organisasi ekonomi dan kerjasama ekonomi antar negara serta transaksi dan permasalahan ekspor-impor yang meliputi perdagangan dan keuangan atau moneter. Nah, yang kedua, pentingnya studi ekonomi internasional. Pentingnya studi ekonomi internasional pada saat ini karena adanya pengaruh globalisasi ekonomi dunia. Dan pengaruh globalisasi ekonomi dunia ini ditandai dengan keterbukaan pasar atau liberalisasi pasar dan arus dan transfer teknologi. Ketergantungan ekonomi suatu negara terhadap dunia luar di mana adanya perusahaan multinasional dan persaingan semakin ketat antar negara atau antar perusahaan. Nah, yang ketiga itu ada tujuan ekonomi internasional. Untuk mencapai tingkat kemakmuran bagi masyarakat pada suatu negara, tujuan itu dapat capai dengan mengadakan kegiatan-kegiatan dalam bidang perdagangan, investasi, perkreditan, pengangkutan, perasuransian, diplomasi, dan lain-lain. Nah, dan yang pembahasan kedua itu ada konsep dasar perdagangan internasional. Pengertian dari perdagangan internasional yaitu ialah kegiatan transaksi dagang antara satu negara dengan negara lain, baik mengenai barang ataupun jasa-jasa guna untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Adapun faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional menurut Sadono Sukirno. Dan yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri. Yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Yang ketiga, adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengelola sumber daya ekonomi. Yang keempat, adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Yang kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang keenam, adanya kesamaan selera terhadap suatu barang. Yang ketujuh, keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Yang kedelapan dan yang terakhir, terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Selanjutnya ada pun faktor penghambat terjadinya perdagangan internasional, di mana penghambat terjadinya perdagangan internasional itu berupa yang pertama tidak amannya suatu negara, yang kedua kebijakan ekonomi internasional yang dilakukan oleh pemerintah, yang ketiga tidak stabilnya kurs mata uang asing, yang keempat pembayaran antar negara sulit dan niskonya besar, yang kelima kualitas sumber daya yang rendah, dan terakhir yang keenam perbedaan mata uang antar negara. Nah, yang ketiga itu ada konsep dasar keuangan internasional, di mana ada neraca perdagangan terbentuk dari pengertian neraca pembayaran, komponen, dan penggolongan transaksi. Yang pertama itu ada pengertian neraca pembayaran, di mana suatu catatan aliran keuangan yang menunjukkan nilai transaksi perdagangan dan aliran dana yang dilakukan di antar suatu negara dengan negara lain. Tujuan utama dari neraca pembayaran adalah untuk memberitahu pemerintah mengenai posisi internasional negara dan membantunya merumuskan kebijakan moneter, fiskal, dan perdagangan. Yang kedua ada komponen. Yang pertama itu transaksi dagang, kedua transaksi pendapatan modal, ketiga transaksi unilateral, yang keempat transaksi penamanan modal langsung, yang kelima transaksi uang piutang jangka panjang,
Yang ke-6, transaksi uang piutang jangka pendek. Dan yang terakhir, transaksi lalu lintas moneter. Nah, yang terakhir itu ada penggolongan transaksi. Yang pertama itu current account yang terdiri dari atas merchandise, service, hasil-hasil modal dan sumbangan atau serta gift. Yang kedua, capital account terdiri dari modal yang berdiri sendiri dan modal yang tidak berdiri sendiri. Yang ketiga, goal account, dan yang terakhir ada error and omission. Baik, itu saja presentasi yang sempat saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.